Api mulai menjalar lewat depan bus. Para penumpang yang terdiri dari siswa-siswi, guru, dan satu pemandu wisata ini berlarian ke belakang. Mereka berusaha untuk membuka pintu belakang bus, namun sayangnya tidak berhasil karena saat itu pintu belakang bus ringsek dan rusak dihantam oleh cold diesel. Sedangkan api ini terus membesar dan membakar apapun yang ada di depannya, mulai dari tas, kursi, dan karpet yang ada dalam bus, membuat keadaan saat itu semakin mencekam. Para siswa yang panik ini terus menjerit meminta tolong sambil berusaha memecahkan kaca-kaca jendela. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Aku Intan. Hari ini aku bakalan ngajak kalian untuk mengenang tragedi kecelakaan maut sebuah bus yang membawa 54 siswa di Situbondo 2003. Yuk simak video ini sampai habis. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, and share channel aku. Pada tanggal 8 Oktober 2003, sebuah bus pariwisata terbakar di Jalan Raya Banyuglugur antara Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Probolinggo dekat dengan PLTU Paiton. Kecelakaan ini menelan 54 korban jiwa. 51 diantaranya adalah siswa-siswi SMK yang ada di Yogyakarta, yaitu SMK Yapemda 1 Sleman, 2 orang guru mereka, serta 1 pemandu wisata. Mereka baru saja pulang dari karya wisata mereka di Bali. Jadi dalam melaksanakan kegiatan karya wisatanya, SMK Yapemda 1 Sleman Yogyakarta ini menggunakan 3 mode transportasi bus. Bus ini diberi nama dengan bus 1, bus 2, dan bus 3. Tujuannya agar rombongan ini tidak kesulitan ketika mencari bus mereka. Nah, salah satu dari bus ini memiliki 54 penumpang. Ketika selesai dari karya wisata di Bali, mereka pulanglah ke Yogyakarta lagi. Nah, saat perjalanan pulang ini, kata salah satu siswanya, bus nomor 3 ini sering mengalami kendala. Mulai dari kaca bus yang pecah, terus ke atap busnya ini, yang atas itu tersangkut kabel listrik. Bahkan ketika sampai di Ketapang Gilimanuk pun, bus nomor 3 ini mengalami kendala. Yang diketahui ternyata rem bus nomor 3 ini tidak terlalu berfungsi. Sehingga membuat bus nomor 1 dan bus nomor 2 menunggu agar ketiga bus ini bisa berjalan bersama. Kemudian setelah menyeberang, mereka memasuki wilayah Probolinggo. Nah, sehabis Isya sekitar jam 8 malam lah ya, bus ini mulai memasuki Jalan Raya Banyuglugur. Oh ya, untuk posisi busnya sendiri ini nomor 1 di depan, nomor 3 di tengah, nomor 2 di belakang. Tujuannya kalau bus nomor 3 ini di tengah, jadi kalau nanti misalnya bus nomor 3 ini ada kendala lagi, bus nomor 3 ini nggak tertinggal di belakang. Ketika sudah memasuki kawasan Banyuglugur, dari arah berlawanan terlihat ada truk kontainer yang melaju dengan cepat. Truk kontainer ini menyalip beberapa kendaraan yang dilewatinya. Ketika sudah memasuki tanjakan tikungan dekat PLTU Paiton, truk kontainer ini menyalip salah satu kendaraan lagi. Ternyata di depan truk kontainer ini ada gundukan pasir gitu, sehingga membuat truk kontainer yang menyelip-nyelip tadi ini banting setir dan keluar dari jalurnya. Dan dari arah berlawanan terlihat ada bus nomor 1 dan nomor 3. Alhamdulillah bus nomor 1 dan nomor 3 ini berhasil melewati truk kontainer yang lepas kendali tadi. Tapi naas bis nomor 2 ternyata bertabrakan dengan truk kontainer tersebut. Belum sampai di situ, di bari belakang bus nomor 2 ini ditabrak lagi sama cold diesel. Alhamdulillahnya pada saat tabrakan itu ternyata para penumpang masih selamat. Namun beberapa saat kemudian terlihat ada percikan api, yang kata warga sekitar percikan api itu berasal dari gesekan-gesekan besi hasil tabrakan bus dan truk tadi. Percikan api ini semakin membesar lalu memakan bagian depan bis. Beruntungnya supir bus yang bernama Armando dan keneknya itu berhasil keluar. Walaupun sang kenek yang bernama Budi ini setengah badannya sudah terbakar. Terus nasib para penumpangnya gimana? Saat api mulai menjalar lewat depan bus, para penumpang yang terdiri dari siswa-siswi, guru, dan satu pemandu wisata ini berlarian ke belakang. Mereka berusaha untuk membuka pintu belakang bus, namun sayangnya tidak berhasil karena saat itu pintu belakang bus ringsek dan rusak dihantam oleh cold diesel. Sedangkan api ini terus membesar dan membakar apapun yang ada di depannya, mulai dari tas, kursi, dan karpet yang ada dalam bus, membuat keadaan saat itu semakin mencekam. Para siswa yang panik ini terus menjerit meminta tolong sambil berusaha memecahkan kaca-kaca jendela. Namun sayangnya pada saat itu alat pemecah kaca belum tersedia di seluruh bus, dan akhirnya yang ditakutkan pun terjadi.
Para penumpang yang berada di dalam bus 2 ini pun terpanggang hidup-hidup bersama bus mereka. Jeritan yang tadinya melengking seketika redup dan terdiam satu persatu. Kebakaran ini terjadi begitu cepat karena banyaknya barang-barang yang mudah terbakar serta bensin yang bocor. Lokasi kejadiannya mencekam ini terjadi di dekat dengan PLTU Python, sehingga kejadian tersebut dinamakan dengan tragedi Python. Untuk proses evakuasi korban tragedi Python sendiri berjalan lebih dari 5 jam. Dikarenakan susahnya untuk evakuasi, para korban ini terjepit di antara kursi-kursi. Awalnya para korban ini dibawa ke Puskesmas Basuki, namun karena kondisi para korban ini sangat parah, korban-korban tragedi Python ini dilarikanlah ke Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo yang jaraknya 45 km di PLTU Python. Sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo, pihak rumah sakit terpaksa harus mengawetkan dengan menggunakan balok es. Beberapa jenazah juga terpaksa harus diletakkan di lorong-lorong rumah sakit dikarenakan kamar mayat yang tidak terlalu besar. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar yang berat, bahkan ada beberapa bagian tubuh yang hilang, sehingga sulit jenazah ini untuk diidentifikasi. Setelah proses evakuasi jenazah ini selesai semua, jenazah ini pun dikembalikanlah ke Yogyakarta. Iring-iringan ambulan yang mengantarkan korban ini sangat panjang dari Situbondo menuju Sleman, Yogyakarta. Dengan raungan ambulan yang terus berbunyi, para masyarakat yang melihat rombongan ambulan ini sudah tahu kalau ini adalah ambulan yang membawa korban-korban tragedi Python. Pada saat itu, siapapun masyarakat yang melihat rombongan ambulan ini langsung merasa pilu. Bagaimana tidak, mereka para siswa-siswi yang seharusnya pulang dengan bahagia dari karya wisata mereka, ternyata pulang hanya tinggal nama. Sampainya di Sleman, Yogyakarta, rombongan ambulan langsung disambut oleh keluarga dengan tangisan histeris. Bahkan masyarakat yang melihat rombongan ambulan ini pun ikut menangis. Mereka semua berdiri di pinggir jalan menunggu kedatangan rombongan ambulan ini dan ikut mengiringi ambulan ini. Rombongan ambulan sendiri tiba di Yogyakarta pada pukul 4.50 pagi. Tiap mobil jenazah ini ditempeli nomor dan foto korban berukuran 10R, termasuk korban yang belum teridentifikasi. DDIY yaitu Bapak Bambang Priyo Hadi yang ikut mengiringi ambulan dari Situbondo sampai Yogyakarta pun menyerahkan para korban ini kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang selaku juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejak dini hari sudah ikut menunggu kedatangan para korban. Pada saat itu juga hadir Bapak Menteri Kesejahteraan Sosial yaitu Bapak Bakhtiar Hamzah. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pun membacakan surat bela sungkawa dari Ibu Megawati yang dikirim melalui faksimili saat itu. Setelah serah terima simbolik ini, para keluarga dan masyarakat pun melakukan sholat jenazah bersama. Setelah sholat jenazah selesai, para keluarga pun berhamburan keluar mendatangi ambulan yang membawa anak mereka. Suasana saat itu sangat menyedihkan, bahkan tidak sedikit nih para keluarga yang jatuh pingsan. Dan keluarga korban juga udah ikhlas kalau misal anak mereka tertukar karena memang sudah tidak bisa diidentifikasi. Dan satu hal yang cukup menyedihkan juga, ternyata rombongan bis nomor 1 dan bus nomor 3 tidak tahu kalau teman-teman mereka yaitu rombongan bis nomor 2 ini mengalami kecelakaan. Mereka terkejut ketika mereka sampai di sekolah. Lihat kok banyak reporter nih ke sekolah mereka, ada apa? Sampai hari Jumat tanggal 10 Oktober 2003, SMK Yapemda 1 Sleman ini masih diliburkan. Sementara keluarga korban pun juga terus berdatangan untuk mencari informasi tentang jenazah anak-anak mereka. Bendera setengah tiang juga dikibarkan sebagai bentuk sukacita di halaman SMK Yapemda 1 Sleman. Sejumlah karangan bunga juga datang dari beberapa pihak, baik dari sekolah lain, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan, bahkan Presiden RI. Di sekolah pada saat itu juga beredar nih foto-foto rombongan yang sempat diabadikan saat pelaksanaan karya wisata di Bali. Nah, itulah sekilas kisah tragedi Python, salah satu tragedi kelam transportasi di Indonesia. Setelah tragedi Python, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda, Kurnia Lesani Adnan,
membuat pemerintah menerapkan standar baru keselamatan di bus-bus umum. Salah satunya adalah kewajiban bus menyediakan alat pemecah kaca atau palu, agar bisa digunakan saat situasi darurat. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam menjelaskan sesuatunya. Kalau ada tambahan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.